Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Nur Tridayanti. Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai kisi-kisi materi SKB guru kelas. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa materi SKB guru kelas itu 30%-nya mencakup kompetensi pedagogik dan 70%-nya mencakup kompetensi profesional. Nah, untuk kompetensi pedagogik sendiri itu meliputi kompetensi sosial pribadi dan kompetensi pedagogik. Ya, sedangkan untuk kompetensi profesional itu meliputi materi IPA, IPS, PKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk kompetensi sosial pribadi, kalian bisa lihat di sini itu mencakup satu, kasus murid bagaimana menghadapinya. Kemudian yang kedua adalah memotivasi siswa, bagaimana seorang guru bisa memotivasi siswa dalam belajar ya. Kemudian yang ketiga adalah menjadi guru yang baik ya. Bagaimana cara menjadi guru yang baik ketika berada di dalam kelas maupun di luar lingkungan sekolah. Kemudian yang keempat adalah ada permasalahan di kelas. Nah, bagaimana cara guru untuk mengatasinya? Semisal ada permasalahan di kelas antara murid yang satu dengan murid yang lain. Nah, kita sebagai guru bagaimana cara kita untuk mengatasi hal tersebut? Nah, itu mencakup mengenai kompetensi sosial pribadi. Kemudian untuk kompetensi pedagogik itu ada 8 komponennya ya. Yang pertama adalah RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Kita sebagai guru tentu sudah tahu apa itu RPP. Nah, RPP tersebut harus kita dalami lagi. Ketika dalam soal CPS nanti akan banyak sekali materi yang keluar mengenai RPP. Apa saja isi-isi dalam RPP tersebut, apa saja komponennya. Apalagi untuk tahun ini kita menggunakan RPP 1 lembar ya. RPP efektif efisien. Kemudian yang kedua adalah metode dan model pembelajaran. Yang ketiga adalah prinsip pembelajaran. Keempat, strategi pembelajaran. Kelima, IT dan media pembelajaran. Sebagai guru masa kini, kita harus bisa menggunakan IT dan juga media pembelajaran. Kemudian yang keenam adalah teori tentang pengelolaan kelas. Nah, apa saja teori-teorinya itu harus kita pelajari lebih mendalam lagi untuk sukses dalam SKB. Kemudian yang ketujuh adalah PTK, penelitian tindakan kelas. Untuk yang ingin belajar PTK bisa lihat video aku yang pertama ya mengenai PTK. Kemudian yang kedelapan adalah cara mengatur kondisi kelas. Kita sebagai guru harus bisa mengatur bagaimana kondisi kelas agar bisa kondusif. Selanjutnya adalah kompetensi profesional. Kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama yaitu bidang IPA. Nah, untuk IPA sendiri ini banyak. Ya, ada sekitar 18 poin yang harus kita pelajari. Untuk yang pertama yaitu nomor 1, yang bukan efek negatif dari sinar UV. Ya, jadi sinar UV itu apa dan kita harus mengetahui efek negatif dari sinar UV. Kemudian yang kedua adalah dampak sinar gamma. Nah, kalian harus pelajari juga apa itu sinar gamma. Nah, apa saja dampak-dampaknya untuk kehidupan kita, ya terutama di bidang kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah bola dilempar dari atas gedung dengan tinggi H. Jadi tinggi itu dilambangkan dengan H dan waktu itu dilambangkan dengan T. Dengan persamaan H T sama dengan 16T kuadrat tambah 48T tambah 64. Jadi ditanya berapa gravitasinya. Ini sebenarnya untuk bidang IPA ini untuk soal nomor 3 itu soal fisika ya. Jadi walaupun kita guru kelas, untuk materi SKB tersendiri sesuai dengan kisi-kisi untuk tahun 2020 ini ada materi fisikanya. Nah, untuk itu kita harus benar-benar memahami untuk materi SKB ini. Apapun kisi-kisinya harus kita pelajari secara mendalam
supaya ketika ujian nanti kita bisa sukses untuk mengerjakan. Oke? Untuk poin nomor 4 adalah energi mekanik, potensial, dan kinetik. Ayo coba diingat lagi apa itu energi mekanik, energi potensial, dan energi kinetik. Kalian harus hafal pengertian-pengertiannya, terus contoh-contoh dari energi-energi tersebut apa ya. Kemudian yang kelima adalah penemu teori tata surya. Nah, jadi kalian harus mencari tahu nih, harus belajar siapa sih penemu teori tata surya ya. Kemudian yang keenam adalah tata surya dan hukum-hukum. Jadi untuk materi IPA ini untuk tata surya dan hukum-hukumnya itu juga cukup banyak yang keluar, jadi harus dipelajari ya. Kemudian yang ketujuh adalah panjang gelombang sinar UV yang bermanfaat untuk manusia. Nah, seperti tadi di poin nomor 1 tentang gelombang sinar UV, jadi itu harus dipelajari juga ya. Kemudian yang 8 adalah percepatan. Nah, percepatan ini juga fisika, jadi harus kalian ingat apa rumusnya. Kemudian contoh-contoh soalnya harus kalian pelajari juga ya. Kemudian nomor 9, ya ini juga contoh soal. Itu ada 2 orang dengan jarak 100 cm dengan masing-masing beratnya 50 kg dan 75 kg. Yang ditanyakan di situ adalah gaya tarik atau gravitasinya. Tadi saya bilang kalian teman-teman harus belajar tentang fisika, terutama yang keluar di kisi-kisi SKB guru kelas. Walaupun kita pada teorinya tidak belajar tentang tidak mendalam fisikanya, tapi ketika SKB nanti mungkin ini bakalan keluar. Nah, kita harus lebih ekstra lagi untuk belajarnya ya. Kemudian poin nomor 10 itu yang ditanyakan urutan gambar tentang elastisitas. Jadi elastisitas kalian juga harus pelajari ya. Kemudian poin nomor 11 adalah koefisien elastisitas. Jadi yang diminta di situ mengurutkan dari yang besar ke yang kecil. Ada data kemudian disajikan dalam bentuk grafik. Nanti ada grafik, terus diurutkan datanya berhubungan dengan koefisien elastisitas ya. Kemudian untuk poin nomor 12, menghitung kuat arus yang diketahui hambatan dan tegangan. Ini gambarnya kombinasi seri dan paralel. Jadi ini berhubungan dengan listrik ya. Jadi kan ada yang seri dan paralelnya. Jadi kalian harus menghitung kuat arus. Jadi tadi saya bilang fisika lagi. Jadi harus semangat untuk belajar ya. Untuk poin nomor 13 itu teori Big Bang, teori pembentukan tata surya. Jadi harus kalian kuasai, harus kalian hafal, harus kalian ingat tentang teori Big Bang. Nah, poin nomor 14 gerhana matahari dan bulan. Kalau gerhana matahari dan bulan ini untuk di kelas 6 SD udah belajar ya tentang gerhana matahari dan bulan. Jadi kita sebagai guru untuk materi gerhana matahari dan bulan ini tidak begitu sulit ya, karena di kelas 6 sudah dipelajari materi ini. Kemudian untuk poin nomor 15 sifat dan letak bayangan cermin cekung. Jadi cermin cekung itu kalian harus hafal sifatnya, kemudian letak bayangan ya. Kemudian poin nomor 16 pemakaian listrik dan biaya. Jadi nanti contoh soalnya tuh ada tentang soal cerita tentang penggunaan listrik. Jadi nanti diminta dihitung biaya penggunaan listriknya berapa ya. Untuk kemudian untuk poin nomor 17 planet terestrial, dan poin 18 Celsius ke Reaumur. Jadi kalian juga harus belajar tentang suhu yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit. Nah, itu harus kalian pelajari. Nah, itu untuk kompetensi profesional di bidang IPA. Nah, selanjutnya adalah kompetensi profesional di bidang matematika. Kalian bisa lihat di sini. Kita bahas satu persatu. Oke, untuk poin nomor 1 itu ada sebuah soal cerita ya. Nah, nanti bakalan ditanya berapa persentase keuntungan yang diperoleh.
Jadi untuk soal ini kalian harus rajin berlatih. Caranya dengan mencari soal-soal cerita seperti soal poin nomor 1. Nah, kemudian kalian harus rajin-rajin berlatih untuk mencari persentase keuntungan yang diperoleh. Nah, untuk poin nomor 2 yaitu jajar genjang dan segitiga luas dan panjang alasnya sama. Nah, tinggi kedua bangun tersebut bagaimana? Jadi nanti ini ada 2 buah bangun, ada jajar genjang dan ada segitiga. Nah, nanti diketahui bahwa luas dan panjangnya sama. Nah, ditanya tingginya bagaimana? Itu harus kalian juga kuasai ya. Kemudian untuk poin nomor 3 yaitu segitiga sebangun. Jadi nanti ada banyak macam segitiga ya. Kemudian nanti ada segitiga sebangun juga ini. Kemudian poin nomor 4 adalah simpangan baku. Nah, simpangan baku ini materi SMP atau SMA ya. Nah, nanti kalian bisa komen di bawah ya. Simpangan baku ini materi SMP atau SMA. Ini juga harus kalian pelajari ya. Harus diingat kembali, harus rajin berlatih. Kemudian untuk poin nomor 5 adalah trapesium. Kalau trapesium ini bangun datar, jadi untuk mencari luas dan keliling. Saya rasa kalau yang teman-teman sekalian yang guru kelas ini mungkin sudah paham mengenai rumus-rumusnya untuk mencarinya bagaimana ya. Kemudian untuk poin nomor 6 adalah bilangan basis. Kalian bisa lihat untuk poin nomor 6 ya, bilangan basis. Kemudian untuk poin nomor 7 yaitu perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ya, saya rasa ini juga kalian sudah pada paham. Teman-teman sekalian sudah pada paham karena ketika SKD kemarin perbandingan senilai dan berbalik nilai ini ada, yaitu untuk kategori TIU. Jadi yang sudah lolos di SKD ini mungkin sudah menguasai mengenai perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ya, kemudian untuk poin nomor 8 adalah luas permukaan tabung. Jadi ini pun mungkin menurut saya teman-teman sekalian juga sudah paham mengenai luas permukaan tabung asalkan dihafal dan diingat rumusnya. Karena tabung ini adalah bangun ruang dan materi ini ada di kelas 6 SD ya. Kemudian untuk poin nomor 9 kalian bisa lihat contoh soalnya di poin nomor 9. Nah, di poin nomor 9 itu yang pentingnya adalah mengenai belah ketupat. Jadi kalian harus mencari panjang diagonal dari belah ketupat. Ini juga bangun datar dan saya rasa teman-teman sekalian juga sudah paham ya. Semoga. Oke, untuk poin nomor 10 adalah tentang pendekatan cara mengajarkan konsep volume kerucut yang berhubungan sama dengan volume tabung. Jadi nanti gambarnya seperti ini. Nanti ada volume tabung atau volume kerucut ya. Jadi saling berdempetan. Tadi dalam kerucut itu ada tabung atau di dalam tabung itu ada kerucut. Nah, saya rasa kalau untuk guru kelas ini karena materi kelas 6 yaitu volume gabungan, saya rasa juga teman-teman sekalian juga sudah cukup memahami ya. Yang ingin lolos SKB ini tolong dipahami dengan baik. Oke. Kemudian untuk poin nomor 11 adalah tentang cara mengajarkan konsep lingkaran. Kalian bisa lihat di poin nomor 10. Jadi harus kalian kuasai mengenai konsep lingkaran. Oke, poin nomor 12 adalah aritmatika. Jadi ini juga harus dipelajari dengan benar, dengan baik ya. Kemudian poin yang ke-13 adalah debit. Nah, debit ini pelajaran kelas 5 kalau seingat saya ya. Untuk guru yang sering mengajar di kelas 5 mungkin ini sudah paham mengenai debit. Ya, kemudian untuk poin nomor 14 adalah aljabar. Kemudian poin 15 adalah diagram lingkaran. Nah, kalau diagram lingkaran ini juga di kelas 5 dan 6 ada ya, dipahami lagi karena di antara banyak-banyak diagram lingkaran ini yang membutuhkan pengerjaan yang lebih lama. Kemudian poin nomor 16 adalah kecepatan.
kecepatan itu kan ada waktu, ada cara, jadi itu harus dipahami lagi. Kemudian poin nomor 17 adalah mean, modus, dan median. Ini di pelajaran kelas 5 dan kelas 6 ada juga mengenai mean. Mean itu artinya rata-rata, modus artinya data yang paling banyak muncul, dan median adalah nilai tengah. Kemudian untuk poin nomor 15 adalah luas persegi. Ini materi yang mudah ya untuk luas persegi. Kemudian poin nomor 19 adalah tabung. Nah, volume tabung itu harus kalian ingat rumusnya apa, terus permukaannya juga bagaimana, serta sering-sering berlatih mengerjakan soal yang berhubungan dengan tabung. Kemudian poin nomor 20 adalah diagram batang. Nah, untuk diagram batang ini kalau menurut saya itu cukup mudah dibandingkan dengan diagram lingkaran. Yang penting ketika kalian mengerjakan soal nanti itu harus teliti. Karena soal yang mudah sekalipun kalau tidak teliti mengerjakannya, maka akan terjadi kesalahan. Kemudian untuk poin nomor 21 atau poin yang terakhir yaitu asosiatif, komutatif, dan distributif. Ini juga mudah, cuma harus tetap dipelajari, jangan sampai salah karena ini merupakan contoh soal yang mudah. Nah, selanjutnya adalah kompetensi profesional di bidang PKN ataupun IPS. Nah, materi-materinya apa saja bisa lihat di sini. Untuk poin nomor 1 itu membahas mengenai dimensi ideologi Pancasila. Nah, lagi-lagi seperti soal SKD yaitu TWK, kalian harus mempelajari dan tetap memahami mengenai ideologi Pancasila. Kemudian untuk poin nomor 2 yaitu rela berkorban termasuk pengamalan sila keberapa. Jadi untuk kompetensi profesional di bidang PKN atau IPS ini buka lagi materi mengenai pengamalan Pancasila ya. Kemudian untuk poin nomor 3 yaitu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Itu kira-kira pengamalan sila keberapa? Ya, sama seperti tadi yang saya bilang, diingat lagi kembali mengenai pengamalan Pancasila. Ya. Kemudian yang poin keempat, penerapan sila ke-1, ke-2, 3, 4, dan 5. Jadi penerapan sila dalam kehidupan sehari-hari harus kalian pelajari. Kemudian untuk poin nomor 5 adalah panitia 9. Jadi panitia 9 itu dari berapa anggotanya, siapa-siapa saja orangnya, mengapa dibentuk panitia 9, dan hasil perumusan dari panitia 9 itu apa, harus kalian pahami juga. Cari berbagai sumber ya mengenai panitia 9. Kemudian untuk poin nomor 6 adalah hak dan kewajiban manusia. Poin nomor 7 adalah alinea ketiga dari pengamalan dari alinea ketiga ya, itu adalah pengamalan dari sila keberapa. Alinea ketiga maksudnya di sini adalah alinea ketiga pembukaan UUD 1945. Itu kira-kira pengamalan sila keberapa Pancasila. Kemudian poin nomor 8 adalah Declaration of Human Rights, yaitu perjanjian hak asasi manusia ya, deklarasi tentang hak asasi manusia. Kemudian untuk poin nomor 9 adalah pasal tentang bela negara. Jadi dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu ada pasal mengenai bela negara. Itu kalian bisa lihat di sini ada apa saja pasal-pasalnya, itu harus kalian pelajari. Buka lagi UUD kalian. Kemudian nomor 11 yaitu poin 11 pasal jaminan sosial. Itu Undang-Undang nomor 40 tahun 2004. Jadi undang-undang mengenai jaminan sosial juga harus kalian pelajari ya. Kemudian poin nomor 12 adalah pasal kesejahteraan sosial. Bisa lihat di sini undang-undangnya apa. Kemudian untuk poin nomor 13, poin yang terakhir yaitu peradilan HAM yang diusulkan oleh DPR dan disetujui Presiden. Jadi peradilan HAM yang diusulkan oleh DPR dan disetujui oleh Presiden itu juga harus kalian pelajari. Nah, untuk kompetensi profesional yang terakhir yaitu bidang bahasa Indonesia.
Materinya apa saja? Kita bahas satu persatu. Untuk poin nomor 1 yaitu mengenai mencari tema wacana. Ada beberapa soal nanti di materi SKB. Jadi ada wacana. Dari pengalaman pribadi saya, kalau soal bahasa Indonesia ini wacananya pasti panjang sekali. Jadi nanti untuk teman-teman sekalian, untuk sekiranya belajar membaca cepat ya. Jadi dari wacana tersebut yang kemungkinan wacananya panjang itu disuruh mencari temanya apa ya. Kemudian untuk poin nomor 2 yaitu parafrase. Nah, diingat kembali apa itu parafrase. Kemudian poin nomor 3 adalah paragraf deduktif dan induktif. Jadi paragraf deduktif itu bagaimana, paragraf induktif itu juga bagaimana. Kemudian poin yang nomor 4 adalah paragraf persuasi, argumentasi, eksposisi, deskripsi, dan narasi. Jadi kalian ingat kembali, paragraf persuasi itu apa? Paragraf argumentasi, pengertiannya, paragraf eksposisi, paragraf deskripsi, dan paragraf narasi. Kemudian juga kalian harus bedakan nih teman-teman, apa saja yang ciri-ciri dari paragraf-paragraf tersebut ya. Kemudian untuk poin nomor 5 adalah ide pokok. Untuk ide pokok di sini kalian harus sering berlatih, sering membaca wacana atau berita. Nah, kalian tentukan ide pokoknya apa. Ide pokok itu bisa terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, atau bahkan di keseluruhan paragraf. Oke, untuk poin nomor 6 adalah tema puisi. Jadi nanti ada puisi, nah kalian cari temanya. Poin nomor 7 adalah perluasan dan penyempitan makna. Poin nomor 8 adalah kata baku. Jadi diingat lagi pedoman umum ejaan bahasa Indonesianya ya, mengenai kata baku. Kemudian untuk poin nomor 9 adalah konotasi, denotasi, sinestesia. Selanjutnya untuk poin nomor 10 adalah kalimat rumpang. Poin nomor 11 adalah latar waktu cerita. Jadi nanti ada sebuah cerita, tentukan latar waktunya. Ini harus fokus kalau soalnya soal yang panjang ya. Kemudian untuk poin nomor 12 yaitu poin terakhir adalah tokoh utama cerita. Ini sebenarnya cukup mudah, yang penting harus teliti. Nah, sampai di sini dulu mengenai video kisi-kisi SKB CPNS untuk formasi guru kelas. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa video ini untuk di like, comment, and subscribe. See you next time. Bye-bye.